hadirat Tuhan. Bapa, hati kami bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau bukan cuma hadir Tuhan, tapi Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau berperkara Tuhan di setiap kami Tuhan. Engkau yang paling mengenal kami, dan kami tahu Tuhan, bahwa setiap kali kami bertemu muka dengan Engkau Tuhan, kami nggak akan pernah menjadi sama lagi. Tuhan, kiranya Engkau yang mau berkati pertemuan kami pada pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan, bahwa pagi hari ini menjadi hari yang baik, hari ini menjadi hari yang penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa ya, bisa dibangunkan Tuhan tadi ya. Tadi Pak Denis bilang dibangunkan Tuhan. Saya juga hampir mepet-mepet bangunnya. Padahal di sini sejam lebih awal. Lebih cepat, udah jam 6. Oke, kita mau lanjut topik kita yang kemarin, soal Spirit of Excellence ya. Jadi Spirit of Excellence. Kita udah diskusi Spirit of Excellence dalam kehidupan Daniel kemarin. Saya mau rekap aja sebentar. Ya, Spirit Excellence itu adalah roh Spirit of kebijaksanaan ya, nomor 1. Dan yang kedua adalah roh yang teguh. Yang ketiga adalah roh yang berkeadilan dan kepahlawanan. Dan yang keempat adalah roh yang rela. Jadi di dalam Spirit Excellence itu ada empat roh tersebut. Dan pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendevelop ya Spirit of Excellence tersebut ya? Bagaimana dalam diri Daniel ya bisa mendapatkan, memiliki ya roh yang excellent tersebut ya, roh yang tadi saya sebut roh bijaksana, roh yang teguh, roh yang rela, roh yang peduli, dan roh yang berkeadilan, dan roh yang kepahlawanan. Oke, pagi hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai Spirit of Excellence. Bagaimana kita dapat mengembangkan roh tersebut. Oke, Harry bisa next, Harry. Harry bisa next, oke. Nomor 1, bagaimana kita bisa mengembangkan Spirit of Excellence adalah nomor 1, kita harus mengenal Allah dulu secara benar ya. Kita harus tahu Tuhan kita siapa. Di dalam Daniel 11 ayat 32, orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak ya. Jadi mengenal Allah itu adalah modal dasar kita untuk mempunyai roh yang luar biasa, roh yang excellent ya. Saya ingat ada satu artikel dari seorang pastor ya di Surabaya, namanya Bu Deborah. Dia berkata, pada waktu Tuhan menciptakan bumi, Tuhan berfirman kepada air, hendaklah air menghasilkan ikan-ikan, menghasilkan segala makhluk di dalam, dan hendaklah tanah menghasilkan biji-biji yang dan pohon-pohon dan setiap tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh di dalam tanah. Tapi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dia nggak berfirman kepada siapa-siapa, tapi berfirman kepada dirinya sendiri. Tuhan berfirman, marilah kita, ya, marilah kita. Dia mengatakan pada dirinya sendiri, ya, untuk membuat manusia ya sesuai dengan gambarannya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau pohon tanpa tanah pasti mati, tapi tanah tanpa pohon tetap tanah. Air, ikan tanpa air pasti mati, tapi air tanpa ikan, air tetap air. Nah, kalau manusia tanpa Tuhan pasti mati. Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan. Jadi medianya
pohon adalah tanah. Medianya ikan adalah air. Medianya manusia adalah Tuhan. Jadi manusia nggak bakal pernah bisa hidup tanpa Tuhan dan hadiratnya. Pasti akan mati. Makanya kita perlu Yesus ya. Allah yang menjembatani kita kembali kepada Sang Khalik kita sebagai pencipta kita. Makanya kita harus mengenal Tuhan kita secara benar. Karena kita ini adalah roh. Manusia itu adalah roh. Ya, bukan tubuh. Manusia itu adalah roh yang tinggal di dalam tubuh dan memiliki jiwa. Jadi, kalau manusia rohani kita nggak terputus dari Tuhan, kita belum menemukan Tuhan. Roh kita nggak bisa tumbuh. Makanya dibilang katanya roh itu nggak ada umurnya ya. Mungkin di sini kita berbeda-beda umur ya. Tapi di sini nggak bisa dibilang roh mana yang lebih tua. Nggak ada roh yang tua. Ada roh itu cuma ada kecil atau besar. Jadi roh itu nggak ada umurnya. Roh itu kekal sifatnya. Jadi di setiap kita ini kalau mungkin bisa diterawang ya rohnya, ya, yang bisa kelihatan rohnya itu kuat apa enggak, gitu. Rohnya itu besar atau kecil, itu aja. Nah, kita harus memberi makan roh kita dan membuat roh kita itu sehat. Itu kita harus terus berada di dalam hadirat Tuhan. Nggak ada cara lain. Manusia itu harus kembali ke habitatnya, gitu. Itu Tuhan dan hadiratnya. Makanya orang yang kuat di dalam rohnya, dia tahu Allahnya siapa, dia nggak akan pernah takut. Ya, di Mazmur 9 ayat 11, orang yang mengenal Allahmu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang-orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mendevelop, bisa menumbuhkan ya spirit of excellence di dalam diri kita. Nomor satu, kita harus terus berada di dalam hadirat Tuhan. Kita harus terus bergaul dengan Tuhan. Kita harus mengenal siapa Tuhannya. Seperti Daniel nggak pernah takut akan apapun juga. Karena dia tahu Allah yang dia sembah siapa. Walaupun dia harus dibuang ke gua singa pun dia nggak takut. Demikian juga dengan Mesak, Sadrak, dan Abednego. Orang-orang yang mengenal Tuhan, dia nggak pernah takut. Kalau Tuhan selamatkan dia dari perapian, maka Tuhan bisa selamatkan. Kalau Tuhan nggak selamatkan pun, tetap dia nggak mau nyembah berhala ya, dia nggak mau nyembah dewa-dewa. Ya, inilah orang yang mengenal Allahnya. Ya, kita semua harus terus belajar ya. Kita harus terus untuk mengenal Allah kita. Oke. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendevelop, bisa menumbuhkan spirit of excellence dalam diri kita. Kita harus memegang teguh setiap ketetapan Allah. Ini yang seperti Daniel lakukan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah pada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak menajiskan dirinya. Dia berketetapan. Daniel punya prinsip. Jadi dia bukan cuma mengenal Allahnya, bukan mengenal Tuhannya, tapi dia juga berprinsip. Dia mau untuk terus melakukan apa kehendak Tuhan. Ya, karena di sini semua leader FGB, ya, orang yang sudah tahu firman Tuhan, semua orang yang sudah mengenal kebenaran dan sudah tahu siapa Allahnya gitu. Tapi kita nggak cukup cuma sampai situ. Ya. Di Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya, jadi firman Tuhan itu kita boleh tahu gitu, tapi kita harus ulang-ulang terus. Kita harus renungkan siang dan malam. Karena daging itu lemah ya, roh itu penurut. Jadi firman Tuhan itu harus digest ya. Seperti sapi makan rumput gitu.
harus berkali-kali baru bisa pada akhirnya masuk ya ke dalam hati kita. Nggak bisa sekaligus, nggak bisa. Makanya saya percaya banget firman Tuhan itu harus diulang-ulang, harus konsisten gitu. Jadi pada hari ini pagi hari ini kita diingatkan kembali ya untuk terus berketetapan ya. Oh iya, saya mau promosi dikit ini tadi soal firman Tuhan. Jadi 20 tahun yang lalu saya mendapatkan visi sama Tuhan ya, dari Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah dasar dari segala-gala ilmu yang ada di dunia ini gitu. Jadi saya bersama teman-teman kita bikin sekolahan namanya Teach Indonesia School ini foto sebelum COVID ya. Saya ambil. Jadi sekarang muridnya udah 400. Kita punya visi untuk membuat pendidikan ya yang berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan karakter. Jadi karena kita percaya cuma firman Tuhan doang yang bisa membuat ya orang itu menjadi mempunyai excellent spirit gitu, mempunyai karakter yang tangguh. Jadi firman Tuhan itu adalah dasar dari segala ilmu. Oke. Dan bagaimana kita mendevelop spirit excellent, yang ketiga adalah saya percaya banget yang tadi saya bilang bahwa kita harus hidup itu penuh dengan disiplin ya, dengan konsisten. Jadi harus diulang-ulang, nggak bisa cuma sekali, 2 kali. Jadi Daniel setiap hari berdoa 3 kali. 3 kali dia berlutut, memuji Tuhan. Seperti biasa dia lakukan. Jadi pada waktu dia mau dibuang ke gua singa, yang dia lakukan pertama kali dia datang ya pada Tuhan. Dan dia udah biasa melakukan itu. Dia setiap hari berdoa 3 kali, berdoa memuji Tuhan. Jadi ini harus ada satu disiplin rohani. Suatu yang diulang-ulang. Di Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ya, saya juga percaya bahwa bapak-bapak, brother-brother pagi hari ini, ya, semua firman Tuhan yang didengar mungkin pada pagi hari kita semua udah tahu. Tapi firman Tuhan itu harus diulang-ulang, ya. Seperti Paulus juga, Paulus melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Melatih artinya dia harus exercise tiap hari gitu. Ya. Biar sesudah ia memberitakan Injil orang lain, jangan dia sendiri ditolak. Jangan nanti semua orang dia udah layanin semua orang masuk surga, dia kagak masuk surga, kan repot juga. Ya. Karena kenapa? Karena kita bisa lupa. Kita harus ulang terus ya. Hidup disiplin, konsisten, itu kunci yang paling penting ya sebenarnya di dalam kehidupan rohani kita, di dalam membangun roh manusia, roh kita, agar kita mempunyai roh yang excellent. Ya, seperti atlet di Olimpiade, atlet dimanapun ya, dia harus konsisten bangun pagi-pagi. Tiger Woods katanya setiap pagi itu dia harus driving ya, minimal 2000 kali. Jadi walaupun udah expert, udah pro, walaupun udah hebat, udah menang banyak juara, tetap dia harus latihan. Karena kalau dia nggak latihan, dia nggak bisa mempertahankan lagi dia punya prestasi. Seperti kita juga. Hari ini kita mungkin tahu banyak, hari ini kita mungkin udah mengerti banyak tentang Tuhan. Tapi kalau kita nggak exercise, ya besok lain lagi urusannya. Mungkin besok bisa turun kita, ya. Karena katanya ujian kehidupan itu paling susah. Kenapa? Kalau kita ujian di sekolahan, kita tahu ujiannya kapan, waktunya kapan. Mungkin tanggal bulan depan kita ada ujian. Ya, jadi kita udah siap-siap belajar. Kalau ujian kehidupan nggak bisa. Ya, ujiannya bisa anytime. Bisa besok, bisa hari ini, bisa sejam kemudian. Apa aja bisa terjadi dalam hidup kita. Ya. Jadi kita harus siap anytime. Ya. Next, Harry. Nah, ini ada satu quote yang saya senang sekali dari Bruce Lee ya. Ya.
Bruce Lee bilang gini, dia nggak pernah takut ya sama orang yang istilahnya praktis 10.000 kick tapi sekali gitu. Dia nggak pernah takut gitu. Yang dia takut adalah orang yang praktis satu kick ya, satu tendangan tapi 10.000 kali praktisnya. Jadi ada orang mungkin hari ini bisa baca Alkitab gitu ya, bisa bisa umpamanya ya sampai satu perjanjian baru habis gitu ya hari ini ya, besok nggak baca lagi. Nggak ada gunanya saudara ya. Mendingan kita baca satu pasal sehari ya, tapi setiap hari kita lakukan dengan rutin. Nah, ya itulah kunci daripada spirit of excellence. Kalau kita melakukannya dengan disiplin dan konsisten. Ya makanya kita perlu ya bergabung di Full Gospel ini. Karena syarat yang keempat untuk kita bisa melakukan ya develop kita punya spirit of excellence adalah kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang benar. Karena kita bisa lupa ya, kita bisa lalai, daging kita lemah, kita perlu dijaga. Daniel mempunyai sahabat ya yang luar biasa, Sadrak, Mesak, Abednego ya, yang nama aslinya adalah Hanaya, Misael, dan Azaria. Ya, mereka itu orang-orang yang luar biasa. Makanya kita mesti punya ya kita punya lingkar pertama ya, itu mesti orang-orang yang luar biasa. Nggak bisa orang yang istilahnya nggak satu spirit dengan kita. Bahaya sekali gitu ya kalau kita nggak punya lingkar pertama yang kuat. Karena kita pada waktu kita keluar ya, begitu banyak influence yang masuk ke dalam diri kita ya. Makanya kita mesti punya teman-teman rohani yang luar biasa. Sebab itu kita perlu komunitas ya. Mungkin kita juga punya komunitas di gereja, mungkin ada di Komsel atau di Kul ya, yang sudah pasti di Full Gospel gitu. Ya. Karena bagaimanapun juga pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik gitu. Ada pepatah Belanda dibilang katanya show me your friend and I will tell your future katanya. Ya. Jadi kita bisa tahu masa depan kita. Cuman perlu dilihat siapa yang ada di sekeliling kita. Kalau di sekeliling kita adalah orang-orang hebat, pasti kita hebat gitu ya. Di sekeliling kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, pasti kita juga ketularan ya. Kita kecipratan ya kecintaannya akan Tuhan. Orang-orang yang haus akan Tuhan, pasti kita juga sama. Ya, katanya kalau kita bergaul sama orang yang punya jual minyak wangi, pasti sedikit banyak kita ketularan wanginya. Harry balik lagi kecepatan Her. Kalau orang yang kita bergaul sama tukang ikan ya, bau amisnya juga kena sama kita. Jadi kita penting sekali ya, kita dikelilingin oleh orang-orang benar. Kita punya komunitas yang baik, kita punya kita punya lingkaran yang baik ya di dalam hidup kita. Minum dulu ya, terlalu semangat. Oke. Next, Harry, next. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi roh yang excellent? Sekali lagi, kita nggak bisa ya, semua itu Tuhan yang menumbuhkan. Kita harus hidup berdasarkan anugerah dan pertolongan Tuhan. Ya, katanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah yang Daniel lakukan ya. Daniel orang yang sangat berserah ya sama Tuhan. Kemarin kita udah diskusikan bahwa Daniel punya hati yang rela. Karena itu ya, Allah selalu favor sama dia. Dia selalu mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan sayang banget sama Daniel ya. Dia mengaruhkan Daniel ya dengan banyak hal. Pada waktu Daniel tidak mau makan ya makanan dari raja, yang Tuhan lakukan, Tuhan mengaruniakan Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu.
pemimpin pegawainya sayang banget sama Daniel. Daniel selalu diprotek ya. Dia dikasih makan sayur, dikasih makan yang bukan makanan raja, dan nggak dibilangin sama raja, sama pejabat-pejabat di sana, nggak ada yang tahu. Tapi Daniel tetap gemuk, tetap seger, mukanya tetap cerah gitu ya. Karena pegawai-pegawai di sana Tuhan buat jadi sayang sama Daniel. Ya, bukan cuma itu aja. Tuhan kasih karunia lagi, diberikan dia hikmat ya untuk mengurai mimpi ya, mendapatkan banyak penglihatan. Itu semua anugerah, Saudara. Kalau kita dikasih talenta ya untuk melakukan banyak hal, kita mempunyai bakat, mempunyai apa, itu semua God favor. Saya ingat dulu di Tomang Chapter ada sahabat kita namanya Pak Abraham Lembang ya. Ya, saya masih suka kontak juga sama beliau. Dia bilang dia ada sampai umur 40 ya. Dia nggak tahu mau ngapain hidupnya. Dia cuma hobinya matematika sama baca Alkitab aja tiap hari. Tapi ya dalam hal nyari uang nggak bisa dia. Dia nggak ngerti caranya gimana. Sampai akhirnya Tuhan bukakan dia untuk ilmu option katanya. Ya dari situ dia baru tahu panggilan Tuhan bahwa dia adalah di option gitu. Ya. Jadi dari situ dia mendapatkan karunia lah dari Tuhan ya. Jadi dia jadi orang yang hebat lah di option. Ya, itu semua anugerah, Saudara. Ya, itu favor namanya. Ya. Saya percaya setiap bapak-bapak, setiap brother-brother di sini semuanya Tuhan punya favor masing-masing ya, sesuai dengan kapasitas kita ya. Tuhan akan kasih gitu. Ya. Asal kita bersandar kepada Dia dan selalu minta anugerahnya. Kita nggak bisa, Saudara, ya, berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Nggak mungkin. Dalam hidup kita butuh Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita bergantung pada Tuhan. Dan hidup dengan Tuhan itu jauh lebih mudah daripada kita memakai kekuatan kita. Ya, kita boleh punya karunia yang hebat gitu ya. Umpamanya kita mempunyai skill, kepandaian yang luar biasa, ya. Tapi kalau ditutup jalan sama Tuhan, selesai, Saudara. Ya, tapi kita boleh biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan kirim orang-orang yang bisa bantu kita, orang-orang yang bisa membuka jalan buat kita. Kirim customer yang baik-baik gitu ya. Customer yang nggak tahu dari mana, itu sering saya alami, Saudara ya. Sering sekali saya mengalami hal itu tersebut ya. Dikirim customer yang out of nowhere gitu ya. Jadi favor ya, anugerah itu yang sangat kita perlukan ya. Anugerah Tuhan atas Daniel sangat luar biasa ya. Pada waktu dia masuk ke gua singa aja, Tuhan mengutus ya malaikatnya untuk mengatup mulut-mulut singa itu, sehingga singa itu nggak jadi lapar ya, nggak makan Daniel gitu. Nah, inilah hidup penuh dengan mujizat ya. Bukankah hidup yang seperti ini yang kita mau gitu ya, mengalami Tuhan setiap hari gitu ya, membuat spirit kita makin kuat, menjadi lebih excellent lagi ya, menjadi lebih luar biasa lagi. Oke, next Harry ya. Jadi excellent is not accomplishment, it is a spirit, a never ending process. Jadi kita nggak bisa tahu ujungnya excellent sampai kapan. Itu bukan suatu pencapaian excellent. Excellent itu suatu proses yang nggak pernah selesai. Jadi setiap hari kita akan harus berjuang untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih baik lagi dalam setiap hal yang kita lakukan. Setiap hari kita mau naik kelas gitu, kita mau level up. Jadi nggak bisa kita kita udah selesai gitu menjadi excellent, nggak bisa sampai kita end our life ya, sampai kita mengakhiri hidup ini. Jadi excellent itu adalah journey,
suatu perjalanan panjang. Nggak bisa orang bisa jadi excellent dalam satu hari gitu. Saya kemarin lihat dokumentasi tentang Olimpiade. Ada orang udah ikut Olimpiade 4 kali baru dapat juara, saudara. Ya, baru dapat juara. 4 kali Olimpiade itu artinya 16 tahun ya. 16 tahun. Nggak pernah nyerah dia gitu. Dia tetap terus exercise. Ya, berulang-ulang ya. Berulang-ulang dia harus lakukan. Berarti dia harus latihan setiap hari gitu ya. Selama 4 kali Olimpiade baru bisa mendapatkan juara. Jadi itu adalah never ending proses. Terus ya, konsisten kita harus lakukan. Baru kita bisa excellent. Itu yang Daniel lakukan ya. Setiap hari 3 kali sehari dia berdoa pada Tuhan. Dia terus bergaul dengan Tuhan. Dan dia terus fokus ya. Dia nggak pernah lalai. Ya, dia setia. Next, Harry. Nah, di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22 ya. Ini yang Paulus lakukan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini artinya berarti aku harus bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku nggak tahu. Ini yang selalu jadi pegangan juga buat kita ya. Kalau hidup itu adalah Kristus. Kalau hidup artinya kita harus terus bekerja ya, bekerja memberi buah. Jadi nggak ada artinya retired ya dalam hidup kita sebenarnya. Nggak ada pensiun ya. Dalam Tuhan nggak ada pensiun. Jadi kita harus terus menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Walau itu buah dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, ya, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Kita harus terus move on ya, harus terus bergerak. Nah, ini yang membuat kita terus semangat, saudara. Ya, Mahathir Muhammad bilang salah satu syarat kenapa dia umur 90 lebih masih kuat ya, masih bisa menjadi prime minister, karena dia nggak pernah pensiun katanya. Dia terus mikir gitu, dia terus bergerak gitu. Ya, katanya nggak ada itu artinya pensiun. Saya pikir benar juga. Sebenarnya nggak ada artinya pensiun ya. Ya, sebenarnya bukan pensiun sebenarnya. Kalau kita udah nggak bekerja lagi, bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Kita cuma beralih pekerjaan aja gitu. Mungkin tadinya bekerja di sekuler, ya, jadi bekerja yang lain gitu ya. Tadinya kita mungkin buka toko, ya, mungkin kita sekarang melakukan hal yang lain ya, melayani kah, ya, atau kita melakukan pekerjaan lain mungkin yang lebih simpel atau apa, tapi nggak ada. Kita artinya berhenti, nggak bisa. Kita cuma berhenti pada waktu kita sudah nggak ada lagi di dunia ini, saudara. Oke, untuk terakhir saya mau share sedikit. Kalau kita harus hidup ini, kita harus live full, ya, live full. Jadi kalau meninggal itu kita harus die empty, ya. Kan slogannya doa Getsemani, live or die praying gitu ya. Ya, luar biasa. Live or die praying gitu. Ya, ini ada lagi slogan live full or die empty. Maksudnya apa die empty? Saudara bisa bayangin nggak, saudara? Ya, kalau umpamanya saudara seorang profesor gitu ya, yang banyak ilmu, dokter yang hebat gitu ya, bisa bayangin nggak, saudara? Kalau saudara meninggal gitu ya, nggak pernah ninggalin ilmunya gitu. Semua yang saudara tahu, semua ilmu-ilmu itu saudara bawa semua ke dalam peti mati gitu. Betapa wasted-nya gitu ya. Atau seorang pendekar gitu yang luar biasa gitu ya, punya ilmu kungfu begitu tinggi, begitu hebat. Tapi begitu dia meninggal gitu, dia nggak pernah punya murid gitu. Dia bawa semua ilmunya ke dalam peti mati gitu. Itu bukan die empty, saudara ya. Itu die full namanya. Ya. Saudara, pada waktu kita meninggal ya, pada waktu kita meninggal dunia ini, kita harus die empty, saudara ya. Kita harus mati itu udah nggak punya apa-apa lagi. Semua yang kita bisa, kita udah kasih semuanya. Kita udah berikan semuanya. Ya, kita udah layani Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita. Kita udah berikan yang terbaik buat keluarga kita, saudara. Kita udah berikan yang terbaik buat orang-orang di sekeliling kita. Itu baru namanya die empty, saudara ya. Saya ingat pada waktu
saya mengantar papa saya papa saya meninggal, saya mengantar papa saya ke kamar mayat, saudara. Ya, saya lihat papa saya badannya udah kaku ya. Saya lihat, aduh, ini orang kalau udah meninggal ya, udah nggak ada harganya lagi, saudara. Ya, orang itu cuma berharga itu pada waktu dia masih punya roh. Setelah cuman jasadnya doang, saya pegang jasad papa saya itu udah kayak kayu gitu ya, udah keras. Itu udah nggak ada harganya lagi. Cuma satu hal yang saya bangga sama papa saya, dia die empty, saudara. Ya, yang dia punya dia udah berikan semua buat anak-anaknya. Ya, dari muda dia bekerja keras ya. Papa saya dari nggak punya apa-apa ya, dari Kalimantan datang ke Jakarta nggak punya apa-apa, saudara ya. Tapi anak-anak semua bisa sekolah ke luar negeri, semua dia bisa berikan yang terbaik. Buat saya itu sangat-sangat luar biasa ya, buat papa saya. Dan itulah DMT ya. Jadi saudara, selama kita hidup kita mesti punya tekad ya, bahwa kita mau memberikan yang terbaik ya. Kita punya roh yang excellent. Apa yang kita punya semua harus kita bisa berikan buat Tuhan, buat keluarga kita, dan buat orang-orang di sekeliling kita. Oke, itu aja yang saya sharing pada hari ini. Moga-moga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, kita beri applause untuk Pak Benny Lucy. Hari ini saya juga dapat poin-poin yang luar biasa. Life full, die empty. Luar biasa. Jadi itu benar-benar sebuah slogan yang patut kita camkan sebagai seorang FGB man ya.